Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 3 Politeknik Bayangkara Indonesia, jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Muhammad Resi Putra, STB 5085. Izin Bapak, di sini izin saya ingin menjelaskan cara mengolah data mentah ke SPSS, Pak. Di sini saya sudah eh, mengcoding untuk data-data seperti ada jenis kelamin, usia, vonis berapa bulan, pendidikan, kasus, pembinaan. Dan di sini saya sudah mengcoding, mengcoding yang yaitu dari jenis kelamin. Jenis kelamin berupa angka satu. Saya percontohkan. Untuk perempuan itu di angka 2. Untuk usia ada range yang ditentukan. Yang pertama untuk nomor satu itu saya berikan kode di umur 18 sampai 22. Di angka 2 itu saya beri di umur 23 sampai 27. Begitu juga seterusnya. Dan selanjutnya itu ada vonis. Vonis itu saya kategorikan juga untuk nomor satu itu usia, ulangi, dari 48 bulan sampai 54 bulan. Untuk dua itu di 55 bulan sampai 61 bulan. Dan begitu pula seterusnya. Untuk kasus di sini ada 6 yaitu korupsi, pencurian, narkoba, pembunuhan, perlindungan anak, 6 lain-lain. Dan untuk pendidikan di sini ada dari tidak tamat SD yang saya beri kode satu. Untuk SD, tamatan SD itu 2, tamatan SMP kode 3 dan begitu seterusnya. Untuk pembinaan, pembinaan di sini yang akan diberikan itu akan saya berikan kode yang pertama untuk nomor satu itu menjahit, nomor 2 PKBM dan begitu seterusnya seperti yang sudah saya codingkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengkelompokkan dari semua dari jenis kelamin sampai hingga pembinaan. Untuk caranya yang pertama insert. Nah, setelah tabel bertambah di sini akan saya lihat seperti yang saya bilang tadi, kode laki-laki adalah satu. Nah, setelah kita berikan akan nah begitu pula otomatis sampai hingga ke bawah. Selanjutnya untuk usia sama seperti sebelumnya kita tekan insert. Setelah bertambah usia 31. Kita lihat usia 31 itu di usia kita lihat di sini ada nomor 3, 28 sampai 32. Selanjutnya kita masukkan, kita kelompokkan di usia 31 ini 3. Kita lihat kembali di sini ada 47. 47 itu di kode nomor 6. 6. Dan begitu pula seterusnya. Di sini saya sudah meng mengcoding sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu itu usia. Nah, ambil dari 3 hingga ke bawah. Sampai terakhir. Terus Ctrl C. Balik lagi ke data. Lanjut di 3. Ctrl V. Nah, untuk yang sudah selanjutnya itu udah beres. Selanjutnya itu ke vonis. Di vonis ini kita kelompokkan kembali. Insert. Nah, kita lihat. Untuk vonis 101 bulan. Di sini kode yang diberikan yaitu 8. Kita masukkan kodenya di sini 8.
Selanjutnya 102 juga 8. Kembali ke sheet 1 yang telah saya kelompokkan agar lebih mudah dari 3 hingga ke bawah. Sambil kita Ctrl C, pindahkan lagi. Untuk pendidikan, akan kita kode lagi, insert. Selanjutnya kita lihat SMP. SMP itu di pendidikan itu nomor 3. Untuk sarjana, sarjana itu di nomor 5. Nah, selanjutnya kita copy kembali oleh data yang udah saya buat. Ctrl C, Ctrl V. Selanjutnya begitu pula untuk di kasus. Kasusnya ada korupsi, korupsi. Kita lihat kode yang udah kita coding tadi. Korupsi itu di nomor 1. Kita masukkan di sini 1, korupsi angka 1. Nah, setelah data yang udah saya buat, nah lanjut dari nomor 3 hingga bawah lagi. Ctrl C, nomor 3, Ctrl V. Nah, terakhir itu di pembinaan. Pembinaan, kita insert kembali sama seperti sebelumnya. Kita lihat pembinaan penjahit itu di kode nomor berapa. Penjahit itu di nomor 1. Nomor 1. Untuk PKBM. PKBM itu ada di nomor 2. Nah, untuk data yang sudah kita lihat lagi, kita salin ke bawah. Setelah itu kontorsi lagi, masuk, Ctrl V. Nah, selanjutnya, di sini ada dua Ada dua nilai itu nilai X dan nilai Y. Di sini nilai X sampai 15 dan nilai Y itu sampai 30. Di sini kita akan menjumlahkan nilai X dan nilainya Y-nya dengan cara sebelumnya kita pisahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita memiliki kode rumus yaitu sama dengan sum X1 titik 2 tekan lagi yang X15-nya. Tutup kurung, ulangi.
dan enter. Nah, hasilnya begitu. Dan kita coba di nomor yang kedua. Oke. Dan inilah hasil untuk otomatis nilai X yang udah ada. Selanjutnya, kita ke nilai Y. Untuk nilai Y, karena tabel udah lebih, jadi kita bisa langsung, nggak perlu membuat tabel baru. Dengan cara yang sama, dengan rumus yang sama. Sama dengan sum, klik 2 kali. Setelah itu, Y1, klik, titik 2, di Y30 ya terakhirnya. Selanjutnya, tutup kurung. Enter. Dan hasilnya adalah 92. Untuk berotomatis, klik 2 kali. Nah, inilah hasil dari nilai Y yang udah kita dapatkan. Setelah semua data yang sudah kita dapatkan, kita kumpulkan dan hasil codingnya. Ini hasil coding yang sudah siap diolah ke SPSS. Selanjutnya, kita copy keseluruhan. Kita copy, Ctrl C. Selanjutnya kita ke SPSS. Di sini langsung Ctrl V. Nah, untuk di variabel Q ini, semua desimalnya kita ganti menjadi 0. Di sini untuk satunya, kita buat jenis kelamin. Nomor 2 itu usia. Selanjutnya, vonis. Selanjutnya, pendidikan, kasus, pembinaan. Dan terakhir ini adalah nilai X, nilai Y. Untuk namanya kita buat simbol yaitu JK. Kalau jenis kelamin itu JK, untuk usia US, vonis O, pendidikan pen, untuk kasus kas, untuk pembinaan pem, untuk nilai X kita beri simbol X dan Y. Selanjutnya, measurenya kita ganti ke nominal keseluruhannya. Nah, untuk X kita ganti ke scale
dan Y kita ganti ke scale. Selanjutnya balik ke data view. Kita mau menganalisis selanjutnya. eh, Oke, selanjutnya kita pindahkan keseluruhan ke variabel. Oke. Nah, setelah data ini keluar, kita copy. Ctrl C, kita ke Word. Sini kita copy untuk hasil-hasilnya. Selanjutnya kita balik ke SPSS kembali. Kita analis kembali. Kita pindahkan atau kita change kembali untuk usia di yang lainnya itu untuk nilai X kita pindahkan ke variabel dan nilai variabel statistik median minimum maksimum. Jadi selanjutnya untuk yang displaynya kita pilih dulu terus oke. Setelah hasil statistiknya keluar, ini kita copy, masuk lagi ke Word, Ctrl V. Oke, ini untuk statistik nilai X dan nilai Y yang kita dapatkan. Sekarang kita akan uji formalitas dari SPSS. Sama dari analyze, regression, linear. Yang nilai X kita letak di independen. Untuk nilai Y kita letak di dependent. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita tekan continue. Oke. Setelah itu saya lagi analyze, legacy dialog. Setelah itu sampel KNS. Selanjutnya kita lihat yang paling bawah. Pindahkan ke tes variable list. Oke. Misalnya setelah dapat ini kita copy, kita pindahkan kembali ke Word. Uji aktivitas. Kembali ke SPSS lagi. Kita mau menguji signifikansi. Analyze, regression, linear, save, lanjut ke uncheck list. Setelah itu continue. Oke.
Nah, kita mendapatkan ANOVA ini, kita copy, masukkan kembali ke Word. Uji signifikasi. Selanjutnya, Ctrl V. Nah, kembali lagi ke SPSS. Copy, pindah ke Word. Uji versi. Nah, oke, sudah semua kita pindahin ke Word. Tinggal kita interpretasi saja dengan cara. Nah, di sini saya sudah menginterpretasi terlebih dahulu sehingga menemukan atau mendapatkan hasil dan kesimpulan berupa jenis kelamin. Jenis kelamin berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah narapidana laki-laki yang menjadi sampel penelitian berjumlah 189 orang. Seluruh narapidana yang menjadi sampel penelitian berjenis laki-laki dan tidak ada narapidana perempuan. Hingga persentase narapidana laki-laki adalah 100%. Untuk usia kategori usia 8 yaitu di 53 sampai 57 tahun adalah yang paling dominan, disusul oleh kategori usia nomor satu, kelompok nomor satu itu 18 sampai 22 tahun. Selanjutnya juga sampai kelompok usia 4 itu 33 sampai 37 tahun. Lanjut lagi kategori usia 6 di 43 sampai 47 tahun yang memiliki frekuensi yang sama yakni 24. Kategori usia 9, 5, 8 sampai 62 tahun adalah yang paling sedikit. Mayoritas responden berada di rentang usia menengah dengan kelompok usia tua kode 9 relatif lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar narapidana berada pada usia produktif. Untuk vonis, di sini kategori vonis 5 yaitu 16,4% adalah yang terbanyak dengan vonis 76 sampai 82 bulan. Kategori vonis 9, 5,8% adalah yang paling sedikit dengan vonis 104 sampai 110 bulan. Sebagian besar diketahui vonis dengan kategori menengah. Sedangkan vonis yang ringan atau yang paling berat mungkin hanya dialami oleh sebagian kecil populasi. Selanjutnya pendidikan yang udah milik hasil itu, tingkat pendidikan para responden juga menunjukkan distribusi yang cukup seimbang, di mana pendidikan kategori 3 yaitu SMP dan 4 SMA merupakan kelompok terbanyak dengan total 82 dari 189 narapidana. Dengan total persentase dari kedua kategori adalah 43,4%. Pendidikan kategori 2 SD merupakan paling sedikit. Berjumlah narapidana sebanyak 32 orang. Mayoritas narapidana memiliki tingkat pendidikan menengah hingga atas, yang bisa menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah. Pendidikan formal yang lebih tinggi tidak serta-merta menjamin seorang terhindar dari perbuatan melawan hukum. Untuk kasus di sini berdasarkan jenis kasus atau perkara yang menjerat pada narapidana beragam, di mana kasus kategori 6 lain-lain paling banyak yaitu sebanyak 42 kasus dengan presentasi 22,2%. Kasus kategori 5 perlindungan anak merupakan kasus paling sedikit dengan total kasus sebanyak 23%. Begitu pula dengan selanjutnya. Nah, untuk pembinaan yang diberikan ada pembinaan nomor 3 peternakan yang paling dominan, itu sebanyak 15,9%. Untuk pembinaan kategori ketujuh, pramuka, itu paling sedikit dengan persentase sebesar 9%. Statistik yang didapatkan, rata-rata atau median sebesar 51,54 menunjukkan kecenderungan nilai berada di sekitar angka tersebut. Median 53 dan mode 54 sedikit lebih tinggi dari median mengindikasi bahwa distribusi data agak miring ke kiri. Nah, untuk kesimpulan nilai X, mayoritas peserta memiliki nilai mendeteksi 51 sampai 54, tapi ada nilai yang sangat rendah, 15 yang bisa menjadi outlier atau kasus khusus. Untuk uji normalitas
di sini berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan penelitian memperoleh nilai signifikan atau ASIM sebesar 0,057 di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki distribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini dapat digunakan dengan analisis selanjutnya. Uji determinasi berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai R sebagai koefisien kolerasi yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara variabel X dengan variabel Y. Tabel uji determinan di atas menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,675. Untuk persentase variabel X terhadap nilai Y sebesar 67,5%, sedangkan sisanya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dan dalam penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Untuk uji signifikan, berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikasi atau probabilitas sebesar 0,001 uji signifikasi memiliki syarat jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, maka menandakan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan H0 diterima dan HA ditolak apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 atau menandakan tidak terdapat pengaruh secara simulasi antar variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji signifikasi yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, mungkin sekian dari saya, Pak. Mohon maaf jika adanya kesalahan dan kekeliruan. Untuk ini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.